Halo, selamat datang di channel Dunia Para Gagak. Di sini kita akan menceritakan kehidupan di SMA laki-laki Suzuran atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Para Gagak. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe jika kalian ingin mengikuti ceritanya. Jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi, like dan share-nya ya. Oh ya, dan jangan di-skip ya agar tidak ketinggalan ceritanya. Yuk masuk ke cerita. Scene dibuka dengan dua orang yang sedang ngobrol di jalan. Entahlah mereka sedang ngobrolin apa, tapi sepertinya mereka sedang ngobrolin tentang cewek. Saat sedang ngobrol sambil jalan-jalan ini, tiba-tiba ada seseorang yang menabrak salah satu dari orang tersebut. Orang itu langsung marah dan nyolot. Dia mengatakan kepada orang yang nabrak bahwa dia tolol karena tidak melihat-lihat. Akhirnya orang yang nabrak itu berhenti dan langsung menoleh. Seketika membuat salah satu dari orang itu kaget dan memukul temannya karena tidak meminta maaf malah nyolot kepada orang yang nabrak itu. Dia tahu betul siapa yang menabrak itu. Dia adalah Rindaman dari Suzuran. Lalu dia menjelaskan kepada temannya bahwa dia adalah Rindaman dari Suzuran. Dia adalah adik kelasnya, makanya dia tahu betul siapa itu Rindaman. Rumornya dia pernah membunuh orang saat masih SMP. Lalu scene pun berpindah di mana beberapa anak-anak Suzuran sedang asyik mengobrol di lorong sekolah. Mereka sedang membicarakan tentang Bandou dan anak buahnya yang sudah dikalahkan oleh Bouya Harumichi. Mereka tak menyangka itu, murid yang baru saja pindah, bisa menaklukkan Bandou yang hampir saja menguasai Suzuran. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba dari arah kejauhan terlihat seseorang yang datang. Dia adalah Rindaman. Seketika anak-anak itu langsung kaget melihat kedatangan Rindaman kembali karena Rindaman memang jarang ke sekolah. Salah satu anak itu langsung berkata mungkin seseorang yang tidak bisa dikalahkan oleh Bouya Harumichi adalah Rindaman. Kedatangan Bouya juga membuat kaget Pon, Hiromi dan Mako. Mereka melihat kedatangan Rindaman dari atap gedung. Scene pun berpindah kepada Bouya dan Yasuda. Mereka tampak sedang mengobrol. Bouya masih penasaran dengan Rindaman. Dia penasaran dengan rumor yang beredar tentang Rindaman dan kekuatannya. Yasuda yang mendengar itu tentu saja berusaha untuk memberitahu Bouya agar tidak mendekati Rindaman. Yasuda bilang bahwa Bouya jangan sombong dulu karena sudah menghancurkan fraksi Bandou. Bouya boleh saja sudah mengalahkan fraksi Bandou. Tapi untuk Rindaman, dia tidak boleh main-main dan mendekat. Mendengar hal itu, Bouya malah tersenyum dan semakin semangat untuk bertemu dengan Rindaman. Mendengar Bouya tersenyum seperti itu, Yasuda langsung berpikiran aneh-aneh. Dia mengira bahwa Bouya akan melakukan pertemuan dengan Rindaman. Mengetahui hal tersebut, Yasuda kembali menambahkan bahwa Rindaman tidak seperti yang dibayangkan oleh Bouya. Dia sangat kuat. Rumor yang beredar pun dia pernah membunuh seseorang dan ada juga rumor yang mengatakan kalau Rindaman membunuh ayah dan juga kakak laki-lakinya. Saat sudah ngomong panjang lebar ini Yasuda lantas mengatakan, ngomong-ngomong sampai kapan kau akan di dalam kamar mandi? Kau ini lama sekali. Kita sudah terlambat. Ternyata mereka dari tadi sedang ngobrol di kamar mandi. Yasuda di luar sedangkan Bouya di WC sedang jongkok. Tak selang berapa lama, akhirnya Bouya pun selesai. Bouya pun sewaktu keluar dari kamar mandi bilang ke Yasuda bahwa ini gara-gara susu tadi pagi sebelum dia berangkat. Itu yang menyebabkan dia perutnya tidak enak dan lama di kamar mandi sampai mereka sudah telat ke sekolah. Ada-ada aja ini Bouya. Saat sudah berjalan menuju ke Suzuran, Yasuda menceritakan kembali mengenai Rindaman. Dia bilang bahwa ada rumor lain mengatakan bahwa dia 2 atau 3 tahun lebih tua dari mereka. Bouya pun tersenyum sinis kembali. Yasuda mengira bahwa Bouya kembali merencanakan sesuatu yang buruk untuk menemui Rindaman. Bouya pun sambil tersenyum tiba-tiba berbalik arah ke belakang dan sambil lari. Lagi dan lagi Bouya ke kamar mandi yang tadi. Yasuda pun kesal dengan hal itu dan menyuruh Bouya untuk berhenti ke kamar mandi. Saat sedang di kamar mandi ini Bouya melihat tulisan yang bertuliskan, Rindaman adalah pembunuh yang sadis. Bouya langsung menatap tulisan tersebut dan sambil membayangkan seperti apa Rindaman itu. Scene pun berpindah di mana Rindaman sudah berada di kelas. Saat di kelas ini Rindaman hanya duduk menyendiri. Sedangkan teman-teman sekelas Rindaman yang lain duduk menjauhi Rindaman. Entah karena takut atau apa. Scene berlanjut di mana Pon, Hiromi dan Mako yang berada di atap sekolah. Mereka sedang mendengarkan Pon yang berbicara bahwa saat ini murid-murid Suzuran sedang membicarakan siapa yang terkuat di antara Bouya Harumichi dan Rindaman. Bahkan sudah ada yang memasang taruhan. Pon kembali menceritakan bahwa dulu mereka pernah melawan Rindaman bertiga dan mereka kalah tidak sampai 5 menit. Mereka bertiga harusnya tahu kekuatan antara Bouya dan Rindaman.
Saat sedang mengobrol ini tiba-tiba pintu atap pun terbuka. Mereka kaget bahwa yang membuka pintu adalah Rindaman. Rindaman bertanya kepada mereka bertiga di mana Bouya berada. Mereka kaget dengan Rindaman bertanya seperti itu. Hiromi pun menjawab bahwa Bouya belum datang. Hiromi juga bertanya apa maksud dan tujuan Rindaman menanyakan Bouya. Rindaman pun menjawabnya, apakah kalian anak buah Bouya? Mereka bertiga menjawab, yang benar saja, kami bukan anak buah siapa-siapa. Rindaman yang mengetahui hal itu langsung pergi lagi dari atap. Saat sedang akan meninggalkan pon, Hiromi dan Mako, Rindaman dipanggil oleh Hiromi. Hiromi yang saat itu sudah memanggil dan Rindaman menoleh, tidak jadi menanyakan sesuatu kepada Rindaman. Hiromi berkata dalam hati sebenarnya dia ingin menanyakan apakah Rindaman yang membawanya ke rumah sakit saat dia terkapar di jalan tempo hari setelah dihajar oleh Bandou. Tapi pertanyaan itu urung ditanyakan karena Hiromi mengira tidak mungkin Rindaman yang melakukan itu. Saat Rindaman sudah pergi, mereka berencana untuk menemui Bouya. Scene kembali dilanjutkan di mana Bouya dan Yasuda sedang berjalan. Bouya tampak sedang meminum obat. Obat itu dibelikan oleh Yasuda karena dari tadi Bouya merasa ingin ke kamar mandi lagi. Yasuda pun menjelaskan bahwa Bouya harus mengganti uangnya karena utangnya Bouya sudah mencapai 660 yen. Bouya pun jongkok dan menceritakan cerita sedih. Dia bilang bahwa ayahnya tewas terkena kanker paru-paru dan meninggalkannya dalam utang dan keluarganya sangat miskin. Belum selesai Bouya bercerita, Yasuda pergi meninggalkan Bouya sambil berkata, terakhir kau bilang ayahmu meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Bodohnya Bouya ini ya ampun. Oke lanjut, Bouya pun hanya bisa mengucap sial. Scene kembali berpindah di Suzuran di mana Rindaman sudah meninggalkan sekolah. Murid-murid yang lain pun melihat Rindaman pergi meninggalkan sekolah. Ada yang bertanya kenapa dia langsung meninggalkan sekolah, ada yang menjawab mungkin tidak ada yang mengajaknya mengobrol. Lanjut di mana Bouya dan Yasuda sudah berjalan untuk menuju Suzuran. Saat di tengah perjalanan Yasuda membayangkan bahwa Bouya ini berbahaya jika diikuti terus, karena dia seperti target yang berjalan. Yasuda merasa khawatir karena jika dia tetap mengikuti Bouya dia juga akan menjadi target sasaran untuk dihajar. Diam-diam saat dia berjalan di belakang Bouya, Yasuda berbelok arah. Namun hal itu langsung diketahui Bouya dan langsung berteriak. Hei apa yang kau lakukan? Ayo, Yasuda menjawab dengan berpura-pura ingin ke toilet. Mau tidak mau Bouya menunggu sambil merokok. Saat merokok ini dia bertemu dengan Rindaman. Suatu kebetulan yang diinginkan. Bouya langsung menanyakan apakah dia Rindaman. Bouya sangat ingin bertarung dengannya. Bouya pun langsung menggoda Rindaman. Dia ingin sedikit bermain-main. Saat menggoda inilah tiba-tiba Rindaman melayangkan pukulan tepat di wajah Bouya. Saat Bouya kesakitan ini tiba-tiba Rindaman mendekati Bouya. Bouya langsung merasa bahwa Rindaman memang benar-benar kuat. Saat mendekati Bouya ini, Rindaman kembali memukul Bouya hingga terpental dan terkapar. Tapi Bouya masih mampu untuk berdiri kembali sambil berkata, sialan kau, namun akhirnya terjatuh kembali. Yasuda yang melihat itu langsung berteriak kepada Bouya dan langsung akan menolongnya. Namun saat Rindaman menoleh ke arahnya, Yasuda langsung mengangkat kedua tangannya. Harumichi pun tak sadarkan diri. Dan cerita kali ini pun selesai. Gimana alur ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Jika kalian punya usul, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ya. Saran dan masukan kalian akan sangat berarti bagi kami demi channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan cerita selanjutnya. Tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa kembali.